Hani mengalihkan pandangannya ke binatang transparan yang ditekan oleh gunung gabungan esensi surgawi dan berkata, "Ambil manusia buas dan minta aula roh asing menanganinya ketika kita kembali ke kota." "Iya, Junior Ma akan segera mengambilnya." Hati pria bermata hijau besar itu bergetar dan dia mengakui perintah itu. Kemudian dengan membalik tangannya, dia melepaskan labu putih. Labu itu bertuliskan sejumlah besar run perak. Itu adalah alat sihir yang disempurnakan secara khusus yang dimaksudkan untuk menahan sementara makhluk asing. Terlepas dari banyak suku dan kemampuan mereka, selama mereka tidak pada tingkat roh yang sebenarnya, mereka dapat ditangkap oleh labu. Tentu saja, manusia buas itu sekarang telah kehilangan kekuatannya dan sama sekali tidak bergerak. Itu tidak lagi memberikan perlawanan. Ketika pria bermata hijau itu tiba di dekat gunung cahaya gabungan esensi surgawi, dia mengulurkan labu ke binatang transparan di bawahnya. Dengan lemparan ringan, labu itu menyemburkan kabut perak di udara. Dan kabut itu mengelilingi gunung besar itu. Tiba-tiba berubah menjadi karakter perak raksasa memasuki tubuh binatang besar dalam sekejap. Saat cahaya perak menyelimuti seluruh monster, sosoknya dengan cepat menyusut seukuran kepalan tangan. Tapi anehnya, gunung gabungan cahaya esensi surgawi menyusut pada kecepatan yang sama dengan binatang transparan. Tidak memberikan binatang itu kesempatan untuk melarikan diri. Labu itu kemudian melepaskan gelombang kabut perak lain yang menyelimuti binatang yang menyusut itu. Sementara itu, Hani menunjuk dari jauh, dan gunung hitam kecil perlahan naik ke udara, memungkinkan binatang itu terserap ke dalam labu. Pria bermata hijau itu buru-buru menutup labu dan menempelkan jimat emas di atasnya, akhirnya menghela nafas lega. Yang lain sudah menarik alat sihir mereka dan mendarat di tanah. Tetapi ketika mereka melihat Hanli, mereka melihatnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Pertempuran baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa pemimpin pasukan mereka memiliki kemampuan mendalam yang tak terduga. Dia sama sekali bukan kultivator tahap transformasi dewa biasa. Sementara mereka sangat gembira dengan ini, mereka juga merasakan tingkat kekaguman. Luangkan waktu sejenak untuk beristirahat sebelum kita melanjutkan. Andi hanya memberi pasukan kata singkat. Dia berjalan menyendiri ke samping dan duduk dengan mata tertutup. Secara alami, tidak ada yang mengajukan keberatan. Mereka juga menyebar dan beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan sihir mereka. Perisu bagaimanapun tetap berdiri. Setelah beberapa keraguan singkat, dia berjalan ke Handi dan membungkuk. "Terima kasih banyak atas bantuan senior. Jika tidak, pedang kristal esku akan hancur." Handi membuka matanya dan menatap wanita itu dengan pandangan menyelidik. "Pedang kristal es, Anda pasti telah menyempurnakannya dari giok mendalam ribuan tahun." Hati Perisu bergetar. Senior memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Bahan utama dalam penyempurnaan pedangku adalah batu giok yang mendalam. Hanli perlahan bertanya dengan kedipan matanya. "Karena kamu menggunakan pedang yang sangat dingin, seni kultivasimu juga harus dikaitkan dengan es. Bolehkah saya bertanya apakah Anda mengenal seseorang?" "Silakan senior." Setelah jeda singkat, Perisu setuju. Hanli menatap iris matanya yang berkelap-kelip dan melanjutkan transmisi suara. "Ada seorang kultivator kuno bernama Jiwa Esperi. Dia adalah seorang kultivator naik yang berlatih teknik dingin yang ekstrim. Apakah Anda mengenal orang ini?" Ketika dia melihat wanita itu, dia merasakan suasana keakraban. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa matanya tampak sama dengan gambar Jiwa Esperi selama pembukaan aula kekosongan roh di Istana Malam Utara. Ada kemiripan yang mencolok. Meskipun itu hanya sebuah gambar, iris peri jiwa es mengalir dengan cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip. Pemandangan yang luar biasa itu meninggalkan kesan yang mendalam di ingatannya. Sekarang dia melihat wanita itu mengolah teknik yang dikaitkan dengan es dan menggunakan harta yang dimurnikan dari batu giok yang mendalam. Dia memutuskan untuk bertanya padanya karena penasaran. "Jiwa Esperi, itu adalah leluhur yang sudah meninggal dari klan Susaya. Apakah senior mengenalnya? Mungkinkah senior juga berasal dari alam bawah yang sama?" Perisu dengan cepat menjawab dalam transmisi suara dengan sangat terkejut. Aku tidak benar-benar mengenalnya, tapi aku mendapat manfaat dari apa yang dia tinggalkan di alam bawahku." Menyingkirkan sisanya sambil tertawa, dia bertanya,
Kenapa pedang terbangmu tidak sepenuhnya disempurnakan dari giok mendalam ribuan tahun? Kekuatan sihirnya akan meningkat setidaknya setengahnya lagi. Terkejut dengan hubungan Hani dengan leluhurnya, dia segera pulih dan menjawab. Senior pasti bercanda. Giok mendalam ribuan tahun mungkin tidak seberharga material kelas atas yang ditemukan di alam liar, tetapi masih sangat sulit untuk dikumpulkan. Giok yang dalam di pedang terbangku semuanya dibeli dengan biaya yang mahal. Hani memikirkannya dan berkata, jadi begitu. Saya kebetulan memiliki beberapa giok mendalam ribuan tahun di tangan. Sudah cukup bagi saya untuk sepenuhnya menyempurnakan pedang terbang. Karena Perisu memiliki hubungan dengan jiwa Esperi, aku akan memberikannya padamu. Ini bisa dianggap sebagai balas budi. Dia mengusap tangannya melalui gelang penyimpanannya dan memanggil kotak batu giok sepanjang 1 kaki ke tangannya sebelum menyerahkannya padanya. Terima kasih banyak senior. Wanita itu tampak sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Dan ketika dia membuka kotak itu, dia tersentak. Ada 4 gumpalan batu putih seukuran kepalan tangan, masing-masing memancarkan cahaya glasial putih. Tidak hanya batu giok yang cukup untuk memurnikan pedang terbang, ada juga cukup untuk membuat harta sihir. Tatapan berapi-api melintas di mata wanita itu, dan dia memberi Hani hormat yang dalam setelah meletakkan kotak itu. Hani melambaikan tangannya dengan santai dan melanjutkan meditasi. Baik itu kuali surgawi, intisari glasial, atau api glasial, semuanya tampaknya sebagian besar terkait dengan jiwa Esperi. Karena dia memperoleh banyak manfaat dari mereka di masa lalu, membantu salah satu keturunannya telah membebaskannya dari hutang ini. Membuatnya tidak perlu terlalu khawatir tentang waktu berikutnya dia menghadapi iblis batiniahnya. Setelah memperoleh harta berharga ini, Perisu dengan bijaksana berhenti mengganggu Hani dan diam-diam pergi. Yang lain secara alami memperhatikan tindakan Hani dengan wanita itu dari jauh. Melihat kegembiraannya yang nyata dari kotak batu giok, perbedaan besar dari sikapnya yang biasanya menyendiri, membuat banyak yang menjadi penasaran, tetapi tidak ada yang begitu bodoh untuk langsung bertanya kepada mereka. Sekitar 6 jam kemudian, Hani memberi perintah dan mereka berangkat. Selama sisa perjalanan mereka tidak menemukan suku asing lainnya. Setelah menyelesaikan rute patroli mereka tiba di titik yang telah ditentukan dan menunggu kedatangan perahu pengadilan emas. Pasukan kemudian dibawa kembali ke kota surga dalam 2 gelombang. Dalam pertemuan mereka menangkap seekor binatang buas yang dijinakan oleh manusia buas. Ketika mereka menyerahkannya ke aula roh asing, mereka memperoleh hadiah yang signifikan. Menurut aturan, ada setengah tahun istirahat setelah setiap patroli, dan mereka menyelesaikan tugas patroli mereka setelah periode 10 tahun. Setelah itu, area patroli dan rute akan berubah. Karena Hani menyelesaikan patroli sendirian untuk pertama kalinya, dia dianugerahi pil pembersih bumi dan dia segera meminumnya. Segera setelah itu, pasukan kecil tiba kembali di aula dan berpisah. Para kultivator semua mengucapkan selamat tinggal kepada Hani sebelum lepas landas. Tepat ketika Perisu hendak pergi, dia berkata, Senior Han, dalam 2 hari akan ada lelang 3 kali setahun untuk barang-barang yang ditemukan dari hutan belantara. Anda mungkin ingin melihatnya. Hani mengangkat alisnya dan bertanya, barang dari hutan belantara, apakah Anda tertarik juga? Senior pasti bercanda, seseorang harus berada pada tahap transformasi dewa untuk berpartisipasi. Karena saya hanya seorang kultivator jiwa baru lahir yang sepele, saya tidak memenuhi syarat. Selain itu, setiap benda ditawar dengan harga luar biasa. Mereka bukan sesuatu yang bisa saya harapkan. Mungkin Anda menemukan sedikit keberuntungan, dia berkata dengan tawa masam. Terima kasih telah memberitahuku rekan Dawis, aku pasti akan melihatnya. Hani berkata dengan nada netral. Melihat bahwa Hani menerima tip ramahnya, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Hani melirik punggungnya dan tanpa sadar menyipitkan matanya. Sebenarnya, bahkan jika wanita itu tidak menyebutkan ada pelelangan, dia tidak berniat untuk segera meninggalkan kota. Sejak dia tiba di alam roh, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan formula pil dan obat-obatan yang sesuai. Dia awalnya berencana melakukannya setelah dia menyelesaikan patroli. Sekarang ada pelelangan yang terjadi, dia mungkin juga melihat-lihat di sepanjang jalan.
Lagi pula, dia sudah tahu tentang reputasi yang tak terbayangkan tentang barang-barang dari hutan belantara. Dengan pemikiran itu, Hani dengan tenang meninggalkan pagoda batu besar dan terbang ke lokasi pasar seperti yang tercantum di petanya. Pasar kota surga dalam sangat besar. Itu memiliki hampir setiap bahan langka dari 3 alam manusia dan 7 tanah iblis. Kemunculan barang-barang dari hutan belantara sesekali membangkitkan lebih banyak aktivitas. Baik penjaga kota maupun orang luar dengan bebas berkeliaran di pasar. Tapi yang paling mencengangkan adalah penghalang cahaya besar yang memisahkan klan manusia dan iblis, membagi mereka menjadi 2 area. Di jantung kota, ada aula besar yang memungkinkan ke area di mana manusia dan iblis bisa berdagang material atau benda hutan belantara. Lagi pula, ada barang-barang yang tidak berguna bagi manusia atau iblis, tetapi mungkin berharga bagi pihak lain. Adapun pelelangan, itu akan berlangsung di ruang samping di aula. Secara beruntun, Hani mendarat di sebuah jalan di pasar, di sebelah toko obat, dan dengan santai masuk. "Senior, apa yang kamu cari?" "Meskipun toko saya mungkin kecil, saya memiliki banyak obat-obatan." Toko itu tidak besar. Ada penjaga toko parubaya tahap formasi inti dan 2 pelayan pembangunan fondasi. Tidak ada tamu lain. Ketika mereka melihat Hani berjalan masuk dengan baju besi biru gelapnya, penjaga toko tersenyum dan secara pribadi berdiri untuk menyambutnya. "Apakah ada formula pil dan obat-obatan roh yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang?" Hani terus terang bertanya. "Untuk seorang kultivator transformasi dewa, saya memiliki 2 formula pil. Tetapi banyak bahan yang dibutuhkan terlalu berharga untuk disimpan di toko saya." Ketika penjaga toko mendengar ada bisnis, semangatnya bangkit. Hani mengerutkan kening dan berkata, "Oh, lalu ambil formula pilnya. Aku akan melihatnya." "Iya, mohon tunggu sebentar senior. Aku akan segera mengeluarkannya," penjaga toko berkata dengan hormat. Dia kemudian memberi perintah kepada seorang pelayan dan buru-buru memberi Hani tempat duduk dengan teh. Kemudian dia menuju ke belakang toko. Hani bersukacita karena bisa mendapatkan barang-barang yang diinginkannya dengan mudah. Dia duduk di kursi bambu sederhana dan menyesap teh roh dengan santai. Beberapa saat kemudian, penjaga toko setengah baya kembali dengan gelang penyimpanan. Ketika dia tiba di depan Hani, dia mengusap tangannya melewati gelang penyimpanan dan mengeluarkan slip giok putih dan biru. Dia kemudian mengeluarkan berbagai macam kotak dan botol, meletakkannya di sisi meja. Kemudian dia dengan hormat berdiri di sana dan menunggu. Hani menyapu pandangannya dan memanggil 2 slip batu giok ke tangannya sebelum membenamkan rasa spiritualnya ke dalamnya. "Pil giok cerah dan cairan kodok sejati," gumam Hani pada dirinya sendiri. Dia mengurutkan kening dan menarik indera spiritualnya. Pil giok cerah dapat diterima, itu menggunakan ramuan obat langka. Beberapa di antaranya belum pernah dia dengar sebelumnya. Sebagian besar tumbuhan harus berusia 2 atau 3.000 tahun. Tetapi mereka dianggap cukup umum. Adapun cairan kodok sejati, itu agak aneh. Bahan utama cairan itu adalah darah roh dari binatang purba di hutan belantara yang disebut kodok bermata hijau. Itu memiliki bahan tambahan yang umum. Sementara keduanya dapat digunakan oleh kultivator tahap transformasi dewa, pil giok cerah hanya berguna untuk kultivator tahap transformasi dewa awal. Itu hasilnya akan berkurang pada kultivator tahap menengah. Cairan kodok sejati jauh lebih kuat, tetapi lebih cocok untuk kultivator tahap transformasi dewa akhir. Jika digunakan pada tahap pertengahan, kekuatan obat yang sombong bisa menimbulkan resiko besar. Dengan mata terpejam, dia mulai berpikir tentang penggunaan, penyempurnaan, dan porsi obat. Kemudian dia membuka matanya dan memeriksa kotak-kotak dan obat-obatan di atas meja. Seperti yang dikatakan penjaga toko setengah baya, dia kekurangan sekitar setengah dari bahan yang dibutuhkan untuk obat-obatan. Darah roh kodok itu jelas tidak ada di sana. Hani mengelus dagunya dan bertanya, "Apakah bahan-bahan yang hilang itu sesuatu yang bisa saya beli di toko lain?" Karena kodok mata biru sejati adalah binatang purba dari hutan belantara, pasti sulit ditemukan. Bahan yang dibutuhkan untuk pil giok cerah tidak benar-benar membutuhkan obat-obatan dengan kematangan yang tepat. Itu dapat disempurnakan bahkan dengan tanaman yang lebih muda, tetapi efeknya akan kurang. Mereka dapat diperoleh selama senior memiliki batu roh yang cukup. Adapun darah roh kodok,
itu adalah bahan yang benar-benar langka. Meskipun akan dijual sesekali, itu akan segera dibeli. Tidak akan mudah bagi senior untuk mendapatkan benda ini. Namun akan segera ada pelelangan di mana itu mungkin dijual. Jadi seperti itu, saya ingin barang-barang itu. Setelah beberapa pertimbangan, Hani mengangguk. Terima kasih banyak senior, saya akan memberi Anda tagihan. 2 formula pil adalah 100.000 batu roh. 3 batang ramuan emas berusia 5.000 tahun adalah... Sambil tersenyum, penjaga toko buru-buru berbicara dan mulai mencantumkan harga barang-barang di atas meja. Hani hanya menyipitkan matanya saat dia mendengarkan, tidak menunjukkan apapun dari wajahnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Hani dengan tenang meninggalkan toko obat dan memasuki toko lain di dekatnya. Karena itu, dia mulai berjalan-jalan di semua toko obat di dekatnya, seolah-olah berencana untuk mengunjungi semua toko obat di jalan. Di toko obat lain, Hani mengumpulkan 8 formula pil berguna lainnya. Tetapi mereka membutuhkan bahan yang bahkan lebih sulit untuk diperoleh dari darah roh kodok mata biru sejati. Hani tidak punya pilihan selain menundanya. Selama dia bisa mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk obat-obatan ini, dia tidak akan menyisihkan uang. Namun, dia tidak akan mengumpulkan bahan yang sangat mahal, tetapi biji atau batang muda. Dengan cara ini, Hani dapat memperoleh material dalam jumlah besar tanpa membuat dirinya bangkrut. Akibatnya, dia memperoleh semua ramuan obat yang dia butuhkan untuk pil giok cerah dan banyak lagi. Setelah dia mematangkan herbal menggunakan cairan roh, dia akan bisa mulai memurnikan pil. Tentu saja, tidak mudah untuk memperbaiki obat yang dapat digunakan oleh para kultivator tahap transformasi dewa. Dengan pencapaiannya dalam penyempurnaan pil, dia mungkin perlu melakukan beberapa upaya untuk membuat pil. Dengan botol kecil Hanli, dia memiliki upaya tak terbatas. Jadi, dia tidak perlu khawatir. Adapun cairan kodok sejati, itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Dia harus membelinya di lelang yang akan datang. Hani merasa agak khawatir. Tapi sebelum pelelangan, dia perlu mendapatkan lebih banyak batu roh. Dia saat ini kekurangan mereka, jadi dia harus menukar lebih banyak. Di alam roh, batu roh berlimpah, menyebabkan harga barang menjadi beberapa kali lebih mahal daripada di alam fana. Tentu saja, bahkan dengan lebih banyak batu roh di alam fana, masih tidak mungkin untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil tahap transformasi dewa. Andi yakin dengan pil obat yang cukup, dia akan dapat naik kelas tanpa masalah. Setelah sampai pada kesimpulan itu, dia diam-diam memasuki sudut jalan yang kosong. Dia melihat sekelilingnya untuk melihat bahwa tidak ada yang melihat dan serangkaian retakan terdengar dari tubuhnya. Dia segera berubah menjadi pria besar dengan wajah ungu. Setelah itu, Hani masuk ke toko besar bernama Aula Kebangkitan. Di pasar alam roh, obat-obatan roh 1000 tahun tidak jarang seperti di alam fana. Tetapi ketika Hani memberikan beberapa batang obat pada usia 8.000 tahun, penjaga toko menukarnya dengan sejumlah besar batu roh tanpa ragu-ragu. Hani meraih batu roh dan dengan gesit pergi. Dia tidak tinggal lama di satu tempat untuk menghindari perhatian. Hani tidak berangkat dari kota. Sebagai gantinya, dia berjalan melewati beberapa jalan dan memperhatikan berbagai alat sihir, harta, bahan, dan jimat yang dijual. Alhasil, dia mendapat banyak pengalaman. Jelas bahwa alam roh dipenuhi dengan material yang berlimpah. Kualitas dan kekuatan harta di sini jauh melampaui yang ada di alam fana. Bahkan toko yang lebih besar memiliki harta roh yang fantastis untuk dijual. Adapun jimat dan segel rahasia, mereka bahkan lebih fantastis, sangat mengejutkan Hanli. Mereka berada di luar jimat dunia fana. Ada beberapa jimat di antara mereka yang ditulis dalam rune perak. Mayoritas jimat ini bersifat membantu atau bertahan, dengan hampir tidak ada tipe menyerang di antara mereka. Beberapa yang dia lihat memiliki harga yang mencengangkan. Tapi ada jimat dengan siluet perak yang menarik minatnya. Hani bertanya kepada semua pemilik toko tentang hal itu dan mengetahui bahwa mereka semua berasal dari wilayah roh surga. Jimat rune perak ini adalah jimat boneka. Seseorang dapat memanggil hantu boneka yang tertulis di jimat. Kemampuannya bergantung pada kualitas penyempurnaan dan keterampilan penggunanya. Dikatakan bahwa jimat boneka terbaik bahkan bisa meniru kultivasi dan teknik penggunanya.
Itu adalah jimat yang agak praktis. Setelah dia selesai, hatinya bergerak, dan dia tidak bisa tidak memikirkan sisa-sisa buku giok yang rusak yang dimilikinya. Pencapaian jimat yang dirinci juga menyebutkan metode penyempurnaan untuk jimat boneka, tetapi dia belum menelitinya. Karena biaya pembuatan jimat ini luar biasa, dia harus memperhatikannya dengan benar. Dengan pemikiran itu, Hani dengan belak-belakan mencari toko jimat yang terlalu banyak dan mengambil bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki jimat run perak dalam jumlah besar. Setelah itu selesai, Hani dengan santai berjalan ke lokasi lelang Aula Zenith Mendalam, di mana manusia dan iblis bercampur. Meskipun pelelangan masih 2 hari lagi, dia ingin melihat apa yang diperjualbelikan oleh iblis. Lagi pula, klan iblis tidak berpartisipasi dalam pelelangan manusia. Untuk mencegah terjadinya bentrokan di aula di tengah bisnis, kultivator manusia yang ingin berdagang perlu membawa liontin batu giok seukuran telapak tangan. Selama liontin giok ada di tubuh mereka, itu akan segera menyembunyikan mereka dalam kabut putih, dan juga akan membatasi kultivasi pengguna. Selain itu, jika ada orang di aula yang menggunakan kekuatan sihir mereka, formasi besar di aula tidak hanya akan membatasi kemampuan mereka, tetapi juga akan memindahkan mereka keluar. Mereka tidak akan bisa masuk untuk waktu yang singkat. Sisi klan iblis memiliki spanduk hitam yang menyembunyikan penampilan mereka di awan iblis juga. Selain itu, ada 4 penjaga emas tahap tempering spasial dari kedua ras yang berjaga. Ada juga 10 penjaga biru tua yang menjaga ketertiban di kedua sisi. Kekuatan seperti itu secara alami mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Untuk masuk, Handi harus membayar sejumlah besar batu roh. Dia mengambil liontin giok dari penjaga dan meletakkannya di pinggangnya, menghasilkan kabut putih di sekitar mereka. Kemudian dia berjalan menyusuri koridor panjang dan melewati sebuah gerbang besar. Akibatnya, dia tiba di aula besar sepanjang lebih dari 1 km dengan pintu persis di sisi lain. Ada lebih dari 100 bola kabut putih dan hitam di aula, masing-masing mewakili manusia atau iblis. Ada 30 dari mereka duduk bersila di tanah dengan beberapa barang diletakkan di depan mereka. Mereka semua diam. Kebanyakan orang berdiri di dekat kios penjual, memeriksa barang dengan cermat, atau berdiskusi dengan para penjual. Ada juga keburaman yang sesekali terlihat di aula. Dari waktu ke waktu, orang-orang yang bersembunyi di sudut berdiskusi secara rahasia di sana. Handi berdiri di tempat dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian tanpa berkata-kata berjalan ke lapak penjual terdekat. Penjual itu tersembunyi dalam kabut perak, menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Ditempatkan di depannya adalah 2 benda aneh. Salah satunya berwarna hijau samar dan menyerupai cabang. Yang lainnya adalah batu merah berkilau seukuran kepalan tangan. Handi dengan penasaran memeriksa barang-barang yang dipajang dan menyapu perasaan spiritualnya melewati mereka. Cabang itu memiliki ki spiritual kayu yang sangat tipis, tetapi juga memiliki kekuatan yang dikaitkan dengan petir yang kuat, seolah-olah terbentuk dari kilat. Dia tercengang dengan keberadaannya. Itu segera mengingatkannya pada bambu petir surgawi. Tetapi bahkan bambu petir emas yang berusia 10.000 tahun tidak memiliki kekuatan petir yang menakutkan. Petir iblis-iblisnya biasanya terkendali dengan baik. Adapun permata merah, itu mengeluarkan aroma amis, seolah-olah itu adalah inti dari binatang buas, tetapi dia tidak bisa mengatakan asal-usulnya. Hani melihat itu dengan minat, tetapi setelah beberapa saat, dia diam-diam pergi ke stan penjual lain. Dia kemudian tiba di lapak penjual iblis dengan bongkahan biji hitam seukuran kepala yang mengeluarkan rasa dingin. Hani perlahan mondar-mandir di aula dan melihat apa yang dipajang. Dia kadang-kadang akan berhenti dan melihat dari dekat. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia mengabaikan lapak sepenuhnya. Hani dengan cepat memeriksa semua barang yang dipajang, tetapi dia merasa agak kecewa. Meskipun semua barang cukup langka, tidak ada yang benar-benar menggodanya. Meskipun barang-barang itu berasal dari hutan belantara, ada barang-barang yang tidak dikenal dan hanya akan berguna bagi segelintir orang. Hani menyapu pandangannya ke sekeliling. Saat dia memikirkan apakah dia harus meninggalkan aula, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Kabut putih di sekelilingnya kabur dan dia tiba-tiba berbalik.
Langkah kaki itu kemudian berhenti, seolah-olah terkejut dengan reaksi cepat Hanli. Orang itu adalah seorang kultivator iblis karena dia tertutup ki hitam. Dia memiliki tubuh yang ramping dan sedang memeriksa Hanli. "Apakah ada yang kamu inginkan dariku?" Hanli dengan tenang bertanya. "Apakah kamu tidak menemukan barang yang cocok, rekan Dawis?" Suara wanita yang menyenangkan berbicara dari awan hitam. "Iya, saya belum menemukan sesuatu yang menarik minat saya. Kenapa kamu menanyakan itu padaku?" Tampaknya ini adalah pertama kalinya Anda di aula Zenith mendalam. Sebenarnya, selain dari apa yang dipajang, barang-barang yang benar-benar bagus ditemukan di bursa pribadi, kata wanita itu dengan tenang. Jadi seperti itu. Tapi bukankah lebih mudah untuk menemukan pelanggan yang cocok jika seseorang menunjukkannya di tempat terbuka? Andi berkata dengan cemberut. Jadi Anda tidak tahu, rekan Dawis? Atau Anda sengaja pura-pura tidak tahu? Bahkan dengan liontin dan spanduk penyembunyian, masih mudah untuk membedakannya. Selain itu, beberapa benda cukup provokatif, sehingga tidak baik jika terlalu banyak orang mengetahuinya. Baiklah, itu cukup untuk saat ini. Apakah Anda memiliki barang yang ingin Anda perdagangkan? Ketidaksabaran wanita itu tampaknya semakin dingin karena ketidaksabaran. Selama Anda memiliki barang bagus, saya bersedia berdagang. Namun saya harus bertanya mengapa Anda mencari saya, kata Hanli. Ini agak sederhana, kata wanita itu dengan nada acuh tak acuh. Saya dapat mengatakan bahwa Anda kemungkinan besar adalah seseorang yang baru di kota surga dalam ketika Anda memeriksa benda vendor dengan cermat. Meskipun kultivasi kami dibatasi, saya dapat mengatakan pada pemeriksaan lebih dekat bahwa Anda kemungkinan besar adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa. Anda adalah orang yang cocok untuk berdagang dengan saya, dan Anda bukan orang pertama yang saya cari. Katakan padaku apa yang kamu miliki yang cocok untuk iblis. Selain beberapa barang saya sendiri, saya juga telah dipercayakan beberapa barang oleh rekan-rekan saya. Ketika Hani mendengar itu, dia tersenyum. Aku memang memiliki beberapa hal yang cocok untuk iblis. Tapi bisakah aku melihat barang-barangmu dulu? Wanita itu dengan dingin terkekeh. Aku punya obat roh, bahan, beberapa harta sihir manusia, dan harta kuno. Apa yang kamu inginkan? Mata Hani mengembara sebentar dan dia bertanya. Saya tidak membutuhkan barang jadi, tetapi saya tertarik pada bahan. Apakah Anda memiliki darah roh kodok sejati? Aku membutuhkannya. Wanita itu berhenti dan segera menggelengkan kepalanya. Darah roh kodok sejati, hehe, Anda pasti tahu cara memilihnya. Darah roh kodok sejati tidak hanya berguna bagi manusia, tetapi juga iblis. Tidak ada yang akan menjualnya di aula Zenith yang mendalam. Jika itu masalahnya, maka apakah Anda memiliki rumput emas berusia 5.000 tahun dan... Andi tidak mempedulikan nada mengejek wanita itu, dan segera menyebutkan bahan lain yang dia kekurangan dari formula pilnya. Ketika dia mendengar Hanli, wajahnya berubah tak sedap dipandang. Ketika Hanli selesai, dia dengan murung berkata, "Jangan menipu dirimu sendiri. Bahan-bahan itu untuk pil perkembangan kultivasi. Mereka semua ditemukan di hutan belantara. Jadi klan iblis kami juga kekurangan mereka. Kami pasti tidak akan memperdagangkan itu ke manusia." Hanli tidak kecewa dengan kata-katanya dan dengan tenang mengusulkan, "Tidak perlu cemas. Saya bahkan tidak membutuhkan tanaman herbal dengan tahun yang tepat. Bibit juga akan saya beli. Saya bahkan bersedia membayarnya dengan mahal." Setelah beberapa keraguan, wanita itu berkata dengan nada ragu, "Kalau begitu, itu mungkin saja. Tapi itu juga merepotkan, karena aku tidak memilikinya sekarang. Biarkan saya melihat apa yang Anda miliki. Selama kamu bisa mengumpulkan mereka bersama, aku akan berdagang denganmu lain kali aku di sini." Andi berkata dengan nada senang. "Iya, tapi ini adalah sesuatu yang harus saya lihat terlebih dahulu. Bahkan jika benih dan anakan biasanya langka ketika hanya sedikit orang yang ingin membelinya. Tetapi jika saya menemukannya, apa yang akan Anda berikan kepada saya? Saya tidak akan mempertimbangkan batu roh, bahkan yang bermutu tinggi." Wanita itu berkata dengan nada sombong. Ketika Hani mendengar itu, dia mengiriminya transmisi suara dengan ekspresi tenang. "Apa? Anda benar-benar memiliki ramuan roh berusia 10.000 tahun?" Wanita itu gemetar di dalam kabut dan dia berbicara dengan gembira.
Hani tersenyum dan berkata, "Selama Anda dapat menemukan barang yang saya butuhkan, saya akan memberikannya kepada Anda." Setelah kegembiraannya berlalu, keraguan memenuhi pikirannya. "Kenapa kamu tidak membuat pil obat dengan ramuan itu? Mengapa Anda ingin berdagang dengan saya?" "Tolong jangan terlalu banyak bertanya tentang keadaanku. Jika Anda merasa cocok, silakan lakukan yang terbaik untuk mengumpulkan bahan-bahan itu. Lain kali saya datang ke sini, saya akan berdagang dengan Anda. Anggap ini sebagai uang muka." Hani segera menggeserkan tangannya ke gelang penyimpanannya dan mengeluarkan kotak kayu sepanjang setengah kaki dan dengan santai menyerahkannya padanya. Wanita diki hitam terkejut dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk itu. Ekspresinya goyah dan dia dengan cepat menyapu indera spiritualnya melewati celah di dalam kotak kayu. Dia berteriak dan melihat lama pada benda di dalam kotak. Kemudian dia perlahan membuka tutupnya dan ekspresinya berubah serius. "Apakah kamu benar-benar berencana untuk menggunakan ini sebagai uang muka? Tidakkah kamu takut aku akan mengambilnya dan tidak akan kembali?" Wanita itu berkata dengan dingin. "Itu adalah ramuan berumur 3000 tahun yang sepele. Selain itu adalah tampilan ketulusan untuk menjamin bisnis Anda. Selama Anda membawa ramuan obat itu kepada saya pasti akan membuat Anda puas," kata Hani dengan nada netral. Wanita itu membalik tangannya dan meletakkan kotak itu. Kemudian dia dengan percaya diri berkata, "Sepertinya kamu tulus tentang kesepakatan itu. Tapi barang-barang yang kamu inginkan tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Saya akan membutuhkan beberapa tahun untuk mengumpulkan 3 obat." "Bagus, aku menunggu kabar baik." Senang, Hani memberi hormat padanya. Baginya, ramuan obat beberapa ribu tahun tidak berharga. Itu adalah harga yang murah untuk mendapatkan kepercayaannya. Selanjutnya, Hani yakin bahwa janjinya akan ramuan obat berumur 10.000 tahun sudah cukup untuk membuatnya menemukan barang-barangnya. Karena Hani tidak mau menarik terlalu banyak perhatian ke sisi manusia dari kota, ini adalah metode yang cocok. Wanita itu mengangguk dan pergi tanpa kata. Hani menyipitkan matanya untuk melihat siluet ramping melalui kabut hitam. Tiba-tiba, dia mulai berjalan ke pintu keluar di sisi manusia. Tapi ketika dia berjalan melewati penjual manusia pertama,